Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Resti Fitriani. Saya mahasiswa Fakultas Psikologi angkatan 22. Di sini saya akan melakukan wawancara yang dimana metode wawancaranya adalah konsep terbuka. Di sini di sebelah saya sebagai subjek wawancara saya bernama Saya adalah Sifa Ainun Nabila, mahasiswa dari Universitas Islam Riau, tepatnya yang berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kenalin, saya dari angkatan 23, semester 2, yang mana saat ini berada di program studi Ilmu Pemerintahan. Baik, terima kasih kepada Siva. Baik, kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang dimana pertanyaan pertama bisa kita untuk sebagai pemanasan perkenalkan diri Cipa seperti apa. Oke, baiklah. Sebelumnya saya perkenalkan kembali ya diri saya. Kenalin, nama saya Sifa Ainun Nabila, kerap dipanggil dengan sebutan Cipa. Ya, nama tersebut timbul sejak adanya isu-isu yang selalu mempertanyakan keanehan dari antara agama dan ya jati diri saya sendiri. Oke, itu dari segi nama. Saya memulai studi saya pada tahun 2023 silam sebagai mahasiswa Universitas Islam Riau. Saya duduk saat ini di semester 2. Sesungguhnya saya tidak terlalu minat dari segi pembelajaran ataupun dari segi pembahasan materi ya, lebih tepatnya ya Mbak ya. Sebenarnya keahlian saya tuh dalam bidang ilmu komunikasi nih, tapi entah kenapa saya tuh terjun ke ilmu sosial dan ilmu politik nih Mbak. Nah, seiring berjalannya waktu, saya coba untuk menerima diri, berbaur, dan ya alhasil saya enjoy dalam itu gitu kan. Saya banyak belajar tentang masyarakat, terjun langsung bersosialisasi kepada masyarakat, kita melihat aksi-aksi masyarakat, dan banyak sekali kita pelajari dalam ilmu sosial, dan apalagi yang dalam dunia politik ya. Kalau orang-orang dengarnya politik itu kan soal yang mencengkam, panas gitu ya kan. Tapi kita nih yang langsung ada di dunia politik itu sebenarnya waktu kita mempelajari lebih dalam itu tuh seru, ngerti nggak sih? Karena jiwa kita ini kan jiwa-jiwa muda nih ya, jiwa-jiwa membara. Pasti banyak kali yang namanya tuh semangat kita untuk yang kayak penasaran, kayak mana cara membangkitkan spiritual semangat kita tuh untuk bangsa, untuk negara gitu kan. Nah, itu ada kita temukan di sosial dan politik. Nah, itu yang membuat saya tuh makin kesini tuh makin kayak wah ternyata seru juga ya dicoba fakultas sosial dan politik ini. Dan ya seiring berjalannya waktu, so far saya pun ya bisa nerima prodi tersebut gitu. Mungkin itu sedikit cerita dari saya tentang keberadaan saya di program studi tersebut. Oke, selanjutnya apa nih? Dari yang diceritakan Sivana tadi, itu pasti dalam pengalaman itu pasti ada yang namanya momen yang paling berkesan banget. Nah, itu momen yang paling berkesannya itu apa? Oh, sepanjang perjalanan studi ini ya, sampai saat ini ya. Sampai di semester 2 ini, sejauh ini mungkin kami pernah nih ada yang namanya kegiatan dari himpunan mahasiswa kami nih. Himpunan mahasiswa kami membuat suatu program untuk meningkatkan akreditas fakultas, terkhususnya program studi. Kami buat suatu program mengabdi ke masyarakat, jatuhnya mengabdi ke masyarakat ke suatu kota yang jauh dari universitas kami, jatuhnya tuh ke seberang kota dong gitu kan ya. Kami melakukan yang namanya pengabdian kepada masyarakat, kami belajar tentang masyarakat, kami berbaur, kami mempelajari secara geografis
juga penduduk masyarakat tersebut, gimana tingkat SDM-nya, tingkat perekonomiannya, semua kami pelajari. Itu yang bikin saya tuh momennya tuh jatuhnya kayak berkesan. Terus kami juga meninggalkan aksi sejarah tuh. Aksi sejarahnya tuh contohnya tuh kami menanam pohon, itu kan udah jadi nilai khusus kan bagi mereka. Secara tidak langsung itu udah bikin mereka tuh tertolong dalam apa namanya, napas dunia gitu ya kan. Kalau kita kenal kan pohon ini kan sebagai paru-paru dunia. Nah itu yang bisa kita jadikan manfaat untuk kami tinggalkan sebagai sejarah itu di kota tersebut. Itu sih yang bikin aku tuh jadi lebih ke ternyata seru juga ya kalau dijalani program itu ya. Alhasil program itu sukses dan itu bisa program tersebut berjalan sekitar 3 malam 3 hari kami melakukan program tersebut. Berarti Siva ini dia ngikutin kegiatan akademik sama non akademik ya? Iya benar sekali Mbak. Karena kami ini anak sosial ini memang dipaksain, bukan dipaksain sih, dituntut harus bisa bersosialisasi, nggak bisa melulu teori. Memang kami itu di dalam kelas tuh kami pelajari teori, tapi nilai secara spesifiknya itu kami tuh dinilai di luar. Nah jadi nanti sewaktu kami mempresentasikan atau kami tuh sedang dalam ini ya komunikasi banyak hal, itu kami dengan sangat mudah tuh udah terbiasa gitu. Karena anak sosial politik tuh memang cenderung dipaksa, dituntut harus berani ngobrol, harus berani bersosialisasi dan berpolitik, harus terima, harus siap digempur dalam segala hal. Itu poin penting utama dari anak sosial dan politik gitu. Siva nih dia ngikutin kegiatan apa aja? Mau dari segi akademik ataupun non akademik? Kalau dari organisasi sejauh ini waktu semester 1 saya coba-coba semua sih Mbak. Dari yang namanya organisasi luar kampus, dalam kampus juga saya pernah coba. Cuman ya paling berapa kali kegiatan habis itu saya cabut gitu. Yang masih bertahan sampai hari ini tuh cuman organisasi keagamaan. Karena saya rasa dengan minimnya mayoritas agama ya jatuhnya gitu kan. Jadi saya cenderungkan ke situ aja biar angka solidaritas kita tuh tetap erat hubungannya. Jiwa kehangatan kami tuh tetap ada gitu sebagai sesama agama gitu sih. Okay. Nah kalau misalnya di dalam kelas nih, di dalam kelas tuh pasti kan nggak semua di fakultas itu, apalagi khususnya di kelas agamanya itu aja. Pasti ada mayoritas, ada minoritas. Benar. Nah sebagai Cipa sendiri minoritas itu merasa ada diskriminasinya nggak sih di kelas itu? Sejauh ini yang saya rasa enggak sih Mbak. Saya rasa kawan-kawan saya yang di luar daripada agama saya tuh anaknya solid-solid, anaknya benar-benar yang kayak friend, saling merangkul saya. Malah jatuhnya mereka tuh kayak nganggap saya tuh saudara saya sendiri gitu. Beda dengan berbanding terbalik dengan yang seagama dengan saya, bukan bermaksud untuk menjelek-jelekin atau gimana ya gitu kan. Secara kan saya di kelas tuh sendiri tuh kan. Saya seorang diri yang minoritas gitu kan. Nah, mereka tanpa ada yang namanya saling ngejat, saling menghindar, saling memojokin, mereka enggak, malah mereka ngerasa kalau ini teman kita, ini saudara kita, ini kita harus saling, malah kami saling rangkul kok, kami solid. Kalau nggak ada kemana-mana Cipa, mereka juga yang ya gitu. Oke, berarti selama ini fine aja. Fine kalau selama kuliah ya. Benar. Itu kalau setelah kuliah ini lulus nanti itu ada rencana ngapain aja? Kalau rencana untuk setelah lulus atau 5 tahun ke depan setelah lulus, ya udah pasti paling ini sih, paling besar tuh karir ya, karir
Tapi kalau untuk merencanakan, rencana plan saya tuh lebih ke ini sih, berusaha dulu, mungkin pengusaha muda kali ya. Tapi kita kan nggak tahu ya, namanya rezeki Tuhan yang ngatur gitu. Tapi kalau rencana tuh pasti ya usaha dulu, terus ya kita coba-coba CPNS mungkin, atau mau coba jadi caleg. Masih yang kayak abu-abu gitu, belum ada yang namanya konsistenan untuk perencanaan 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Karena saya juga mengambil keputusan itu dengan cara mempertimbangkan banyak hal gitu. Karena saya pribadi kan nggak bisa ngambil keputusan saya seorang diri gitu kan, harus bisa berkontribusi, harus bisa sharing dengan keluarga, pihak-pihak yang lain yang masih juga dalam kaitan dengan saya. Terutama kan saya memang ya saya sendiri, tapi kan masih ada yang namanya teman, keluarga, sahabat dan lain-lainnya yang juga turut berkontribusi dalam hidup saya gitu kan. Jadi saya juga perlu mempertimbangkan banyak hal. Jadi kalau untuk dibilang plan ke depan mungkin ada, tapi masih yang belum konsisten gitu sih. Tapi bakalan terjun ke ranah karir juga. Pasti karir mbak, karena menurut saya di era sekarang tuh kita kalau hanya mengharapkan lelaki saja, aduh itu berat sih mbak gitu kan. Karena lelaki ini kan sejatinya ya kita tahu kan laki itu gimana. Jadi menurut saya perempuan bekerja itu nggak ada yang salah gitu, malah perempuannya kerja itu memang harus gitu. Bukan berarti dia nggak boleh nggak nurut sama laki-lakinya, bukan. Cuman sebagai perempuan yang sudah berpendidikan, masa iya pendidikan kita tuh hanya ngestak sampai di gelar saja, nggak kita pergunakan keahlian kita, kewawasan kita gitu. Ya memang madrasah kita tuh yang awal tuh untuk anak kita, tapi kan sia-sia nggak sih orang tua kita nyekolahin kita, tapi kalau nggak kita gunain sebagai peluang karir untuk kita ke depan gitu kan. Jadi kalau kita untuk mengharapkan laki-laki, aduh mungkin saya rasa enggak sih pribadi gitu. Ngomong-ngomong soal laki nih, gimana kalau Sipa sendiri dihadapkan dengan laki-laki yang menganut sistem patriarki, yang dimana perempuan itu nanti setelah nikah nggak boleh bekerja, harus mengabdi ke suami. Itu gimana? Jadi kan kayak kalau menurut pendapat kita yang biasanya terjun ke dunia karir, yang memang jadi kayak jadi pekerja keras, itu kan pasti kayak ya udah berarti selama ini pendidikannya sia-sia dong Ya kayak nggak emang gunanya apa ya gitu kan? salahnya Iya, kan perempuan itu kerja gitu, itu gimana? menurut saya ya mbak ya, laki-laki yang seperti itu bukannya kita nggak bisa maksain semua pemikiran orang itu sama gitu kan. Nah kalaupun saya pribadi ketemu lelaki yang seperti itu, saya akan dengan tegas menjelaskan seperti ini: kalau kamu masih mau sama saya, kamu harus siap dengan semua resiko yang akan saya jalani. Saya tipe orang yang keras, saya tipe orang yang tegas. Sekali A saya bilang A gitu ya. Karena menurut saya kalau laki-laki aja yang kita harapkan gitu kan, laki-laki ini kan egois ya, egoisnya tuh tinggi banget gitu. Kalau dia hanya memberikan ya cukup untuk ke dapurnya saja gitu, terus bagaimana dengan diri kita? Kalau banyak nih kesaksian-kesaksian kejadian di mana perempuan itu kan gak keurus ya, karena kan laki-laki ini ngasih uang hanya untuk cukup untuk di dapur gitu kan. Nah banyak perempuannya yang gak keurus. Nah itu jangan sampai terjadi di kita. Itulah pentingnya gimana kita tuh harus berkarir. Bukan berarti uang yang dikasih suami itu gak cukup gitu, tapi gimana caranya kita menambahi gitu kan. Juga bukan untuk sebagai sarana menghalangi atau mengganggu rumah tangga kita. Tetap kita jadi ibu rumah tangga, tetap kita mengasuh anak, tapi dalam jangka waktu yang fleksibel gitu kan. Kita nggak mengganggu waktu kerja kita, waktu mengurus suami, mengurus rumah tangga gitu. Tapi dari adanya value atau nilai kita tersendiri, karir kita tuh yang bakal menunjukkan siapa pribadi kita tuh sendiri gitu. Nah menurut saya dengan kita berkarir, anak-anak juga bisa melihat kalau wah aku harus bisa jadi kayak seperti mama aku nih. Mama aku aja pekerja keras, hebat, pintar, luar biasa gitu. Nah secara otomatis itu sistem
apa ya, kecerdasan anak tuh bakal ngelihat, wah mama aku kayak gini, aku pasti harus bisa lebih daripada mama aku. Yang aku pandang ya, bisa aku lihat tuh anak-anak tuh zaman sekarang tuh pasti mandangnya, menilai itu dari ibu dulu, iya nggak sih? Iya, jadi termotivasi Iya, sama gitu dari ya. ibu gitu. Kenapa anak-anak cenderung ke ibu? Karena ya meskipun ibunya sibuk, tetap aja ibu yang menjadi penilai, pembelajaran pertama dari sebuah anak-anak gitu kan. Makanya seorang perempuan tuh benar-benar dipaksain banget menjadi sesuatu hal yang termotivasi banget dari segala hal, segala bidang. Itu sih menurut saya. Karena kalau kita bekerja juga bukan berarti itu salah satu menghilangkan rasa hormat kita, Iya, mengurangkan rasa hormat pada laki-laki itu nggak nggak akan ya menghambat kan? gitu ya kan. Iya, itu kalau misalnya Cipa disandingkan dengan laki-laki yang pengaruh patriarki itu lebih memilih nurut atau memilih ada alternatif lain untuk kerja atau kayak buka usaha gitu. Saya lebih milih ke ini sih mbak, pelan-pelan saya sampaikan. Tapi kalau memang tetap bersikeras dengan pendapatnya, kekehan, dia tetap kekeh dengan pendiriannya, saya akan ngambil keputusan seperti ini. Mungkin penyelesaiannya lebih ke ini sih, diem kali ya. Kami nggak mungkin diem ya, ngambil tindakan sih. Mungkin ya buka usaha sendiri, tapi di dalam rumah mungkin ya, tanpa mengganggu aktivitas segala macam. Tapi kalau dia pun juga nggak setuju juga, ya yakinkan saya kalau semua hal itu terisi gitu, mulai dari rumah tangga, bahkan ke sayanya juga gitu. Bisa nggak ya yakinin? Jadi saya tuh bikin suatu tantangan ke dianya. Kalau dia bisa menjamin itu, bisa saya terima. Tapi kalau nggak bisa ya saya harus kembali lagi ke sikap tegas saya tadi. Itu sih Pak. Berarti harus ada punya apa ya, kayak semacam pegangan gitu lah Iya, ya. prinsip. Prinsip. Iya, saya memang tipe orang yang memegang teguh prinsip banget mbak. Karena terlahir seorang yang ini ya, sendiri, keluarga juga menuntut jadi anak perempuan yang harus hidup mandiri, keras, teguh gitu. Jadi secara tidak langsung prinsip-prinsip tegas itu tuh bertumbuh seiring berjalannya waktu gitu. Jadi siapapun yang memble ke saya bakal kayak saya bilang ya tetap enggak gitu kan. Makanya saya tuh pribadi yang benar-benar tegas, itu sih lebih tepatnya. Jadi harus ada timbal baliknya gitu ya. Harus ada kayak kamu bakalan ngasih apa kalau aku nurut gitu. Nah iya, harus ada jaminan yang supaya memenuhi semuanya, meyakinkan. iya, meyakinkan kalau kita nih bakalan, kalau dengan keputusan itu kita nggak bakalan menyesal di Bener. kemudian hari. Mm-mm. Ya, soalnya kan banyak tuh kayak karena suaminya, kamu udah nggak usah kerja, kamu ngurus rumah aja, ngurus anak, ngelayanin aku, nanti masalah uang itu biar aku yang kerja, tapi kenyataannya berbanding terbalik gitu iya. ya. Nah itu kita harus meminimalisir itu ya kan? Bener. Minimal seminimal-minimalnya di saat kita masih single ini ya kan, Iya. nanti kita harus memperbanyak aset. Benar sekali mbak, itu yang sedang saya berencanakan tuh, gimana memanfaatkan waktu masa muda ini dengan sangat-sangat bermanfaat. Jadi di masa depan nanti waktu saya sudah berumah tangga, saya udah nggak ada lagi yang namanya aduh aku terlambat nih, kenapa aku nggak dari dulu gitu ya kan. Maka dari sekarang tuh harus memikirkan tingkat kematangan tuh harus benar-benar terasa kali. Kalau bisa di usia muda sekarang tuh kita harus udah punya yang namanya investasi, harus udah punya yang namanya saham, harus udah punya yang namanya usaha, minimal usaha kecil-kecilan lah gitu ya kan. Karena kita nggak tahu masa depan tuh gimana gitu kan, sama siapa kita akan dinikahi, sama siapa kita akan ditemui gitu kan. Itu yang paling penting di masa muda sekarang itu sih. Iya betul banget, karena rugi banget ya kan kalau kita memang mengiyakan adanya kaum-kaum yang patriarki. Karena itu gimana ya, kita ini madrasah pertama untuk anak kita. Benar. Karena salah pola asuh kita yang disalahkan. Benar.
ayahnya pasti ya udah dia kan cuma kerja aja gitu kan. Jadi memang Jatuhnya perempuan ini dipojokin mulu ya kan? iya, Gitu banyak kan? tanggung jawabnya gitu ya. Memang iya sih, memang susah. Jadi butuh kematangan yang Tingkat kematangannya tuh harus. bagus ya. Mm-mm. Itu sih sebenarnya. Jadi kita tuh kalau punya pasangan memang harus yang grow up together ya kan? Bener, sama-sama kita harus saling bangkit gitu kan, saling menasehati, saling semangatin, sama-sama berjuang untuk maju ya nggak sih gitu. Jangan menuntut doang gitu, karena menuntut doang kan semua orang harus menuntut gitu ya kan. Iya, karena prinsip grow up together itu memang nggak semua orang bisa diterapkan dengan Iya. prinsip itu. Karena terkadang kamu perempuan kamu harus ada di belakang aku laki-laki aku yang harus ada di depan kamu, bukan yang seiring. Kan banyak tuh yang kayak gitu, kayak kamu lebih pintar, aku insecure jadi aku nggak mau sama kamu. Iya, Banyak yang kadang kayak gitu. saya juga kayak gini loh mbak. Paling ini ya, ilfil sama laki-laki yang katanya kamu tuh terlalu maju di beberapa langkah daripada aku tuh nggak suka. Kayak harusnya dia jadi ini tuh sebuah motivasi nggak sih, gitu nggak sih ya kan? Oh, cewek aku gini nih, berarti aku harus bisa lebih daripada cewek aku gitu. Gimana nunjukinnya? Ya kamu dong nunjukin aksinya gitu kan, bukannya jadi bahan haus perhatian gitu loh. Kok nggak boleh terlalu maju, kok harus gini-gini, enggak gitu. Sekarang kan udah besar nih, kita sama-sama berusia yang sama, seusia yang sama, harusnya sama-sama paham dong. Oh, kalau udah kayak gini aku juga bisa kok, bahkan lebih daripada itu kita harus bisa. Gimana caranya? Ya pandai-pandai gitu. Itulah pentingnya pendidikan itu, manfaat daripada pendidikan tersebut gitu. Kalau selama ini dia kuliah pun males-malesan, kuliah pun dia nggak ada yang namanya faktor manfaatnya yang diambilnya, berfungsinya nggak ada, ya hasilnya kayak gitu tadi. Dia nggak ngerti apa-apa sama dia hidup, dia nggak ngerti juga untuk merencanakan masa depannya ke depan gitu. Itu sih menurut saya. Jadi penting yang namanya mencari pasangan itu yang satu visi misi dan untuk berprinsip grow up together. Benar, Itu benar sih. sekali. Terima kasih atas waktunya kepada Mbak Syifa, dan itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.